Halo Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pendidik di seluruh Nusantara. Selamat datang. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah dokumen yang jujur aja benar-benar krusial buat masa depan pendidikan kita, yaitu Panduan Kokurikuler 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lewat bedah materi ini, kita bakal ubah bahasa kebijakan yang kaku jadi langkah-langkah nyata yang bisa langsung Bapak Ibu terapin di sekolah. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, mari kita langsung bedah materinya ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa, kadang apa yang kita ajarin di kelas tuh cuma nyangkut di kepala anak-anak aja? Maksudnya cuma dihafal pas mau ujian, habis itu ya lupa. Nah, pertanyaan terbesarnya nih, gimana caranya kita mastiin kalau belajar itu nggak cuma soal asa otak, tapi juga nyentuh hati, dan yang paling penting, bikin tangan mereka bergerak ngelakuin aksi nyata? Jawabannya ternyata ada di pemahaman kita soal apa itu kokurikuler. Sering banget kan ya kita dengar ini tuh cuma dianggap beban administrasi tambahan atau sekedar alasan guru pulangnya jadi makin sore, bener nggak? Padahal kalau kita ubah sudut pandangnya nih, kokurikuler itu sebenarnya jembatan yang super vital. Dia itu penghubung utama antara teori-teori intrakurikuler di kelas yang sifatnya konsep sama kenyataan di lapangan buat ngebentuk karakter anak yang seutuhnya. Biar gampang dan gak pusing, kita bakal pecah dokumen ini jadi 5 bagian aja. Mulai dari ngejembatanin teori dan dunia nyata, terus kita bahas 8 dimensi profil lulusan, kerangka belajarnya, gimana mensinergikan 4 pusat pendidikan, sampai ke langkah-langkah nyata buat ngerancangnya. Sip, kita masuk ke bagian 1, menjembatani teori dan dunia nyata. Di sini kita ngomongin gimana sih pendidikan yang sejati itu harusnya memuliakan dimensi emosional, sosial, dan fisik murid kita secara utuh. Dan ini ngilustrasiin dengan sangat brilian gagasan utama dari kementerian soal siklus pembelajaran mendalam. Coba perhatiin 3 kata kunci yang ritmunya enak banget didengarin. Ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kokurikuler inilah yang ngasih ruang hidup supaya siklus itu bisa beneran terjadi. Anak-anak nggak cuma dituntut buat paham materi, tapi juga diajak buat praktek dan refleksi, tentunya dengan perasaan yang happy dan seru ya. Lanjut ke bagian 2, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Karena kan semua pembelajaran yang menggembirakan tadi harus ada arahnya ya, harus ada garis finish yang jelas. Nah, ini dia garis finishnya 8 dimensi profil lulusan kita. Mulai dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, sampai komunikasi. Jadi intinya, sekolah itu nggak bisa lagi bikin kegiatan cuma asal jalan atau asal seru-seruan doang. Setiap program kokurikuler yang dirancang tuh harus secara sengaja nargetin satu atau beberapa dimensi ini sebagai tujuan utamanya. Masuk ke bagian 3, kerangka pembelajaran kokurikuler, pilar dari ekosistem kita. Kalau tujuannya udah jelas, pertanyaannya sekarang, gimana persisnya cara kita ngebangun ekosistem belajar ini di sekolah? Panduan ini ngasih kita kerangka kerja yang ditopang sama 4 pilar yang saling nyambung satu sama lain. Pertama, praktek pedagogis, di mana peran guru itu bergeser jadi fasilitator, bukan lagi sekedar penceramah di depan kelas. Kedua, lingkungan pembelajaran yang pastinya harus kerasa aman dan terbuka. Ketiga, kemitraan pembelajaran. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital. 4 pilar inilah yang bakal ngerubah sekolah dari yang tadinya cuma sekumpulan ruang kelas, jadi pusat eksplorasi yang luas banget. Nah, kita masuk bagian 4, sinergi 4 pusat pendidikan. Kita bakal zoom in dikit ke bagian kemitraan pembelajaran ini, supaya Bapak Ibu Guru ngerasa tenang dan sadar kalau beban ini nggak harus dipikul sendirian. Pusat yang pertama, ya pastinya satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Di sini peran Bapak Ibu dan pihak sekolah itu sebagai inisiator utama. Maksudnya, sekolah yang merancang kegiatannya, membimbing analisis kebutuhan murid, dan mulai ngebangun jembatan komunikasi sama pihak-pihak lain di luar sekolah. Pusat kedua, keluarga. Ingat ya, orang tua itu bukan penonton yang cuma nitipin anaknya di gerbang sekolah terus ngerasa beres. Nggak gitu. Mereka itu mitra vital kita. Keluarga itu tempat pertama anak-anak nyerap nilai dasar sama kebiasaan. Jadi, dukungan emosional dari rumah itu benar-benar jadi kunci keberhasilan karakter anak pas mereka ketemu tantangan di kegiatan sekolah. Terus pusat ketiga, masyarakat. Wah, ini yang kadang suka kelewat nih. Lingkungan di sekitar sekolah, tokoh agama, pelaku UMKM lokal, sampai balai desa, itu semua sebenarnya adalah laboratorium hidup buat anak-anak. Mereka itu nyediain kebijaksanaan lokal dan ruang sosial yang mustahil bisa kita simulasikan cuma di dalam kelas aja.
Dan pusat keempat adalah media. Entah itu media sosial atau media konvensional, dua-duanya sekarang ini adalah alat yang super esensial. Gunanya buat apa? Ya buat nyebarin narasi positif dan menggaungkan dampak dari karya-karya keren yang udah susah payah dibikin sama murid-murid kita. Sekarang kita masuk ke bagian 5. Langkah-langkah merancang kegiatan kokurikuler. Teorinya udah paham semua kan ya? Nah sekarang gimana sih langkah praktis dan administratifnya buat kepala sekolah dan koordinator? Nah, yang menurut saya benar-benar menarik dari panduan ini adalah pendekatannya yang kerasa manusiawi banget. Di balik setiap rencana yang hebat, ada wajah-wajah penggerak seperti Pak Arman atau Bu Lina yang merepresentasikan tim kerja kokurikuler. Kepala sekolah yang memimpin pembentukan tim ini, tapi di dalamnya ngelibatin koordinator, guru kelas, sampai tenaga kependidikan. Merekalah motor penggerak utamanya. Proses administrasinya juga nggak ribet kok, beneran deh, nggak usah ngerasa terintimidasi duluan. Cuma ada 3 checklist utama. Langkah pertama, bentuk tim kerja yang tadi baru aja kita obrolin. Langkah kedua, lakuin analisis kondisi sekolah Bapak Ibu. Dan langkah ketiga, tinggal bikin rencananya berdasarkan hasil analisis tadi. Sangat praktis. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata dari langkah kedua ya, soal analisis. Konteks sekolah itu benar-benar nentuin segalanya. Misal nih, Pak Arman di SD Lentera ngeliat data kalau muridnya itu keseringan main gadget. Ya udah, timnya mutusin buat fokus nargeting dimensi penalaran kritis, biar anak-anaknya lebih pinter nyaring informasi. Beda cerita sama Bu Cici di PAUD 1 Nusa. Karena banyak murid baru yang masih kecil-kecil, fokus utama di awal semester ini jelas beda dong. Mereka nargetin dimensi kemandirian. Nah, setelah dianalisis dan dimensinya ketahuan, kita masuk ke langkah ketiga, perencanaan eksekusi. Panduan ini ngasih beberapa rekomendasi opsi kegiatan yang bisa sekolah pilih. Bisa nerapin pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, bisa juga pakai gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau ya pakai metode kontekstual lainnya yang sekiranya paling pas sama karakteristik sekolah Bapak Ibu. Buat ngasih gambaran nyata soal pembelajaran lintas disiplin ilmu, coba perhatiin satu contoh spesifik yang keren banget dari dokumen ini. Temanya, lingkunganku sehat, aku kuat. Jadi, alih-alih belajar terpisah, anak-anak diajak observasi sampah buat pelajaran IPAS. Terus datanya diolah jadi grafik buat matematika. Habis itu mereka nulis laporan kampanye kebersihan buat bahasa Indonesia. Dan terakhir mereka bikin poster visual buat seni dan budaya. Keren kan? Sekat-sekat antar mata pelajaran itu beneran runtuh, menghasilkan satu proyek nyata yang sangat bermakna. Sebagai penutup, saya pengen ngajak Bapak Ibu merenung sebentar dengan satu pertanyaan ini. Apakah sekolah kita saat ini sekedar jadi tempat buat anak-anak belajar dari buku teks aja, ataukah udah menjadi ruang hidup yang beneran ngebantu mereka bertumbuh sebagai manusia seutuhnya? Panduan Kokurikuler 2025 ini udah nyediain peta jalannya untuk kita. Sekarang, bola ada di tangan Bapak Ibu dan tim di sekolah buat ngehidupin ekosistem pembelajaran ini. Teruslah berinovasi untuk pendidikan Indonesia dan sampai jumpa di bedar materi kita selanjutnya.